Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Strategi Pemasaran dan Kebijakan Ekspor dan Impor ingin mempresentasikan chapter 3 yaitu International Chamber of Commerce atau ICC dan Asian Free Trade Area atau AFTA. Di sini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari yang pertama ada Hanifa Ayu Safira, yang kedua ada Istifaria Inka Handini, dan saya Rizwan Anggara Putra, dan terakhir ada Ronia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Hanifa tentang International Chamber of Commerce. Baik, di sini saya akan tentang International Chamber of Commerce. International Chamber of Commerce merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional yang bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global dan globalisasi, berperan sebagai perwakilan sejumlah bisnis dunia dalam ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi, pembuatan lowongan kerja, dan kemakmuran. Sebagai sebuah organisasi bisnis global terdiri dari negara anggota, badan ini membantu pembangunan global pada masalah bisnis. ICC memiliki akses langsung ke pemerintah nasional di seluruh dunia melalui komite internasionalnya. International Chamber of Commerce didirikan tahun 1919 untuk melayani bisnis dunia dengan mempromosikan perdagangan dan investasi, membuka pasar untuk barang dan jasa, dan arus bebas pendapatan. Sekretariat Internasional Organisasi dibentuk di Paris dan International Court of Arbitration (ICC) didirikan tahun 1923. Sekjen ICC adalah Johann W.H. Denton A.O. Afiliasi yang pertama, Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kedua, Organisasi Kepabeanan Dunia. Tiga, Persatuan Negara-Negara. Yang keempat, OECD. 5, G20. Dan yang terakhir, APEC. Tarif referensi. Menurut PMK nomor 11 PMK 04 2019 pasal 1 angka 14, tarif referensi tarif biaya masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. FTA yang diikuti oleh Indonesia. Yang pertama, ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3. Yang kedua, ASEAN China Free Trade Area. Yang ketiga, ASEAN Korea Free Trade Area. Yang keempat, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement. Yang kelima, ASEAN India Free Trade Area. Yang keenam, ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Yang kedelapan, Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement. Yang kesembilan, ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership. 3 ketentuan yang wajib dipenuhi. Yang pertama, bahan baku atau bahan penolong berasal dari luar daerah pabean. Yang kedua, ketika melakukan pemasukan barang ke kawasan bebas, wajib memperoleh persetujuan penggunaan tarif preferensi. Dan yang terakhir, kegiatan tersebut dilakukan oleh pengusaha yang ada di kawasan bebas yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan tarif preferensi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Istifaria. Baik, Hanifah, saya akan mempresentasikan terhadap importer yang dapat menerima tarif preferensi yakni sebagai berikut. Yang pertama, importir perseorang.
yang kedua badan hukum, yang ketiga penyelenggara atau pengusaha TBP, yang keempat penyelenggara atau pengusaha PLB, atau yang kelima pengusaha yang ada di kawasan bebas. ASEAN Free Trade Area (AFTA). Pengertian dan sejarah AFTA. Sejarah ASEAN Free Area atau AFTA adalah perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Sejarah AFTA, perdagangan bebas yang dianut banyak negara di dunia, tak dapat dihindari oleh negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, konsep Free Trade Area lahir untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Dikutip dari situs ASEAN, perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1992. Saat itu digelar pertemuan tingkat kepala negara ASEAN Summit keempat Singapura. Ketika AFTA ditandatangani anggota ASEAN baru 6 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Tujuan dan dampak AFTA. Tujuan AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi dan kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat pasar global. Tujuan AFTA secara singkat yakni menjadikan ASEAN pusat produksi dunia, menarik investasi asing, menciptakan pasar internasional bagi masyarakat di Asia Tenggara. Dampak AFTA. Dampak AFTA, negara-negara di ASEAN masih bisa memperlakukan tarif terhadap barang-barang impor. Namun khusus barang-barang impor dari sesama ASEAN, tarifnya dikenakan menjadi 0 sampai 5% saja. Selanjutnya dibacakan oleh Ronia. Baik, saya akan melanjutkan dari Istiqariyah, yaitu manfaat terbentuknya AFTA. Yang pertama, terbukanya peluang besar. Manfaat pertama yang dirasakan dari AFTA adalah terbukanya peluang perdagangan yang sangat besar dan luas. Dengan dihapuskannya bea cukai dan impor, memudahkan Indonesia untuk menjual produk ke seluruh ASEAN. Yang kedua, peningkatan kerjasama dengan pihak luar. AFTA membuka peluang kerjasama antara anggota ASEAN yang lebih besar dan tidak terbatas. AFTA juga mendorong ASEAN menjadi pusat produksi dunia, di mana akan mendatangkan investor-investor asing untuk membuka bisnis di negara anggota ASEAN. Kedatangan investor memiliki banyak manfaat karena meningkatkan produktivitas, perekonomian, dan membuka banyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Yang ketiga, persaingan pasar yang tinggi. AFTA mendorong persaingan pasar yang lebih tinggi sehingga negara di ASEAN akan meningkatkan produktivitasnya. Untuk menghadapi persaingan tinggi, negara akan cenderung menghasilkan produk yang lebih efisien dan meningkatkan produksinya. Negara juga akan meningkatkan segala sektor perekonomian untuk menghadapi persaingan AFTA. Peningkatan dilakukan dengan pengembangan teknologi, juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdampak baik bagi pendidikan warga negaranya. Yang keempat, peningkatan variasi produk. Dengan adanya AFTA, variasi atau beragamnya barang yang diperjualbelikan antar negara di ASEAN akan semakin beragam. Hal ini merupakan suatu manfaat karena kita dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus mengimpor dari negara lain dengan biaya impor yang tinggi. Yang terakhir, ada harga yang lebih murah. Dengan adanya penghapusan biaya impor, biaya barang akan lebih murah dari biasanya. Selain itu, pasar bebas menyebabkan persaingan dagang di ASEAN. Persaingan ini akan menurunkan harga barang sehingga konsumen dapat membeli barang murah dengan daya beli yang tinggi.
Dan ada perjanjian AFTA ditandatangani oleh 10 anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja pada tanggal 28 Januari 1992. Manfaat utama terbentuknya AFTA sebagai organisasi ekonomi internasional adalah meningkatnya pendapatan per kapita dan daya saing ekonomi. AFTA bertujuan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi yang kuat agar dapat bersaing secara ekonomi di dunia dan menarik investor asing untuk meningkatkan perdagangan anggotanya. Pasar bebas tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan dengan menghapuskan biaya impor antar anggotanya. Dilanjutkan oleh Rizon. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.